Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri baru saja tiba di sisi gerbong, ketika pria di dalam berbicara, "Nyonya Randy, pria di gerbongmu sama sekali tidak lucu. Bagaimana bisa dia tidak melihatku saat aku duduk di sini?" Putri tidak berpikir bahwa bahasa Indonesianya tidak begitu bagus. Setelah terkejut, dia berkata, "Randy seperti itu, dia tidak suka berbicara secara normal. Aku harap kamu tidak membantahnya. Kamu ingin berdebat dengannya?" "Aku terlalu malas untuk mengganggu dia." Ivan tersenyum dan berkata, "Melihat Nyonya Randy begitu cantik, gaun ini akan dianggap sebagai salah satu yang aku pinjamkan padamu untuk suatu hari nanti. Aku tidak akan mengambil uang sewanya." Putri tertawa, "Terima kasih." Ivan melanjutkan, "Nyonya Randy memang sangat sopan. Lihatlah Tuan Randymu, kami sudah sangat akrab dengannya, namun dia masih tetap berwajah datar sepanjang waktu." Tanpa memberikan kesempatan kepada Putri untuk menyela, Ivan melanjutkan, "Aku telah berteman dengannya selama bertahun-tahun, dan dia mengambil semua gaun yang akan aku berikan kepada Nyonya di masa depan. Dia sama sekali tidak manis sama sekali. Julie, untuk apa kau masih berdiri di sana?" "Pak, Ivan, harap tunggu." Putri memanggil Ivan dan memberitahunya tentang menjahit gaun Dalian. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajah Ivan berubah drastis. Dia melepas gaunnya dan dengan marah berkata, "Siapa yang menyuruhmu menyentuh pekerjaanku?" Orang yang tersenyum riang beberapa saat yang lalu tiba-tiba meraung, menyebabkan Putri mundur selangkah ketakutan. Tetapi berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana Ivan akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika dia melihat area yang telah diproses oleh Putri sebelumnya, ekspresi Ivan berubah dari kemarahan menjadi kegembiraan, dan kemudian dari kegembiraan menjadi kesedihan. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Nyonya Randy, aku akan kembali untuk mencarimu." Makan malam untuk para karyawan teknologi inovasi diadakan di restoran 100 meter persegi di Sofia at the Gunawarman Restaurant. Jamuan makan akan memiliki 10 meja. Meja tertinggi adalah kursi CEO dan eselon atas perusahaan, sedangkan sisanya akan diatur berdasarkan posisi. Layar LED besar di dinding terus-menerus menyiarkan iklan terbaru untuk inovasi. Itu akan membuat orang merasa bahwa setelah Seng Tian membeli inovasi, kampanye iklan akan menjadi lebih megah dari sebelumnya. Terus terang, inovasi sekarang adalah anak perusahaan di bawah Seng Tian. Dengan ayah yang kuat seperti Seng Tian, inovasi tidak lagi takut diganggu oleh orang lain saat dia lapar. Makan malam dimulai pukul 7 malam, dan pada pukul 5, semua orang telah tiba. Mereka bermain, bernyanyi, menari, dan menikmati diri mereka sendiri sesuka hati. Putri datang agak terlambat, dan hampir semua orang sudah tiba sebelum dia. Karena Randy menyuruhnya untuk menunggunya, dia setuju untuk datang ke sini bersamanya. Ketika mereka di bawah, Randy memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diurus, jadi dia pergi dengan asistennya, Rizal dan Dion. Sejak dia mengerti beberapa hal, Putri tidak lagi takut hubungannya dengan Randy ditemukan. Mereka berdua jelas merupakan pasangan yang sah. Jadi mengapa rasanya mereka seperti berselingkuh setiap kali mereka bersama? Awalnya, dia tidak ingin perusahaan tahu bahwa dia takut bergosip dan diserang lagi. Baru-baru ini, mereka telah bertemu beberapa orang dan acara sebelumnya. Banyak hal yang tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Dia bisa menghadapi Andi Andrean yang telah mengkhianatinya, dan dia juga bisa menghadapi Citra yang telah menyakitinya dengan damai. Bahkan ketika dia mendengar ibunya mengatakan itu, dia tidak akan merasa seburuk itu lagi. Karena dia tahu dia tidak sendirian.
Dia memiliki Randy, dan selama Randy ada di sisinya, dia tidak akan begitu takut. Putri, kamu akhirnya di sini. Rena menyanyikan lagu cinta dengan Arya. Melihat bahwa Putri telah tiba, dia meluangkan waktu untuk menyambutnya. Putri tertawa, kalian semua telah bermain-main cukup lama sekarang kan? Iya, kami sudah bermain lama sekali. Kamu satu-satunya yang tersisa. Nadia mendekati Putri dan berbisik, aku tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi hari itu. Putri tertawa, terima kasih. Tiara awalnya bersama dengan manajemen, tetapi ketika dia melihat bahwa Putri telah tiba, dia berjalan dengan cangkir di tangan. Semuanya ada di sini, biarkan aku bersulang untuk semua orang dulu. Manajer Tiara, sayal Anda dan syal Putri sama, hanya saja warnanya berbeda. Saya ingat bahwa tidak ada batasan jumlah uang yang dapat saya beli, jadi ketika saya membelinya, uang itu sudah habis. Nadia adalah penduduk asli Jakarta, latar belakang keluarganya tidak buruk, dan dia tidak terlalu memperhatikan barang-barang mewah, jadi dia sangat akrab dengan daerah ini. Tiara menyesuaikan syal merah menyala di lehernya dan tertawa, benar, aku menghabiskan gaji setengah bulan. Oh benar, Putri, berapa banyak yang kamu habiskan untuk itu? Itu mahal buatku. Hatiku berdarah saat aku menggesek kartu. Pada saat itu, Putri hanya ingin membeli satu untuk Randy, tetapi pada akhirnya dia membeli dua. Saat dia menggesek kartunya, jantungnya berdarah. Lihat tas yang biasa kamu pakai, itu bukan barang mewah. Aku tidak berpikir syal bisa dijual dengan harga setinggi itu. Tiara tersenyum penuh arti pada Putri, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana mungkin Putri tidak mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Tiara, tapi terus kenapa? Dia adalah orang yang saleh, dia tidak lagi takut pada orang-orang tercela yang menggigit punggungnya. Putri, kamu menyanyikan sebuah lagu. Rena memberikan mikrofon kepada Putri, kemarilah, lagu apa yang ingin kamu nyanyikan? Aku akan membantumu memilih. Putri berpikir sejenak, lalu berkata, 5 minutes, selamat tinggal masa lalu. Dia ingin meminjam lagu untuk mengucapkan selamat tinggal pada hal-hal buruk di masa lalu. Di masa depan, tidak ada yang akan bisa menyakitinya. Rena segera memilih lagu. Ketika pembukaan dimulai, semua orang mengikuti. Namun, tepat saat Putri akan mulai bernyanyi, layar LED terbesar di dinding berubah dari iklan menjadi foto. Putri, cepat lihat layar lebar. Mendengar suara Rena, Putri mengangkat kepalanya dan menoleh. Di layar lebar, ada segala macam foto dirinya dan Randy bersama-sama. Ada foto-foto dia menatapnya dengan lembut, dia tersenyum padanya, dan bahkan ada foto-foto Randy menciumnya. Jika bukan karena melihat foto-foto itu hari ini, Putri bahkan tidak akan tahu betapa bahagianya dia ketika bergaul dengan Randy. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.